Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar agribisnis serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Sebelum memasuki topik pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan nama saya sendiri adalah Putri Wulandari, NIM 2021 310049. Lengkap saya Adriana Bulu, NIM 2021 31001. Perkenalkan, nama saya Ferinus Gadun, NIM 2021 310061. Nama saya Fortunatus Cihabut, NIM 2021 310067. Nama saya Alessandro Rico, NIM 2021 310055. Perkenalkan, nama saya Vigo Ramadhani, NIM 2021 310058. Adapun topik yang akan kami presentasikan adalah agribisnis pada lahan basah, sawah, gambut. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Pengertian pertanian lahan basah. Pertanian lahan basah adalah pertanian yang dikembangkan pada daratan rendah yang mempunyai ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan laut, yang di sekitarnya terdapat banyak air dari sungai-sungai atau seluruh irigasi. Lahan basah yang dimaksud pada pertanian lahan basah ini adalah lahan yang konturnya tanahnya merupakan jenis-jenis tanah yang jauh dengan air. Itu artinya tanah pada lahan pertanian basah ini memiliki kandungan air yang tinggi. Bahkan tidak jarang lahan pertanian basah ini tergenang oleh air sepanjang waktu. Atau bisa juga lahan pertanian basah ini tidak pernah mengalami kekeringan, yang berarti karena memiliki kandungan air yang berlimpah secara alami. Lahan basah atau dalam bahasa Inggris disebut wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen, menetap, atau musiman. Wilayah lahan basah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal atau bergenang. Digolongkan dalam kedalaman lahan basah ini diantaranya adalah rawa-rawa, termasuk juga rawa bakau, payau, dan gambut, di mana airnya mengelilingi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, juga air asing. Lahan basah ini merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem kawasan lahan basah yang merupakan lahan yang subur, sehingga sering dibuka, dikeringkan, dan dikonversi menjadi lahan-lahan pertanian. Lahan basah dicirikan oleh muka air tanah yang relatif dangkal dan juga dekat dengan permukaan tanah. Pada waktu yang cukup lama sepanjang tahun untuk menumbuhkan hidrofita, yaitu tumbuh-tumbuhan yang khusus tumbuh di wilayah basah. Wilayah-wilayah ini sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Ciri-ciri lahan basah: 1. Persawahan. 2. Lahan gambut. 3. Tanah jenuh akan air. 4. Air mengenangi, bersifat permanen maupun musiman. 5. Seluruh wilayah digenangi lapisan air yang dangkal. 6. Memiliki keanekaragaman hayati tinggi. 7. Lahan yang bersifat subur. 8. Memiliki tingkat kekerasan tanah atau kotor yang lembab dan juga lebih labil. 9. Banyak terdapat tanaman dan atau tumbuhan. Penjelasan dari ciri-ciri lahan basah. 1. Persawahan merupakan lahan yang dijadikan usaha pertanian pada tanah basah dan memerlukan air untuk irigasi. 2. Lahan gambut merupakan lahan yang tersusun oleh tanah yang berasal dari hasil dekomposisi tidak sempurna
dari vegetatif perpohonan yang tergenang air. 3. Tanah jenuh akan air merupakan 2. Mencerminkan keadaan tanah yang digenangi oleh air. 4. Air yang menggenangi bersifat permanen maupun musiman. Lahan basah digenangi oleh air, dan air yang menggenangi ini dapat bersifat permanen atau tetap maupun bersifat musiman. 5. Sebagian atau seluruh wilayahnya digenangi lapisan air yang dangkal. Air yang menggenangi lahan basah merupakan lapisan air yang dangkal. 6. Memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Biasanya makhluk hidup baik manusia, binatang, dan bahkan tumbuhan akan memilih untuk tinggal di lahan yang menyimpan banyak cadangan air. 7. Merupakan lahan yang bersifat subur. Merupakan bahwasanya tanah yang banyak mengandung air biasanya merupakan tanah yang subur, dan lahan basah merupakan lahan yang subur sehingga keberadaannya sering dibuka sebagai lahan pertanian. 8. Memiliki tingkat kekerasan tanah atau kontur yang lembek dan juga labil. Merupakan kondisi lahan basah yang selalu tergenang air, membuat kondisi tekstur tanah atau kontur yang cenderung bersifat lembek, lembab, dan juga labil. Banyak terdapat tanaman atau tumbuhan. Merupakan tanaman atau tumbuhan yang dimaksud lebih mengarah kepada tumbuhan air atau tumbuhan bakau. Manfaat lahan basah. Yang pertama sebagai sumber pakan manusia. Yang kedua sebagai peredaran bencana alam. Ketiga memerangi perubahan iklim. Yang keempat sebagai sumber mata pencarian. Kesimpulan, pertanian lahan basah adalah pertanian yang dikembangkan dari dataran rendah yang mempunyai ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan laut, yang di sekitarnya terdapat banyak air dari sungai-sungai atau saluran irigasi. Lahan basah yang dimaksud pada pertanian lahan basah ini adalah lahan yang kontur tanahnya merupakan jenis-jenis tanah yang jenuh dengan air. Itu artinya tanah pada lahan pertanian basah ini memiliki kandungan yang tinggi. Bahkan tidak jarang lahan pertanian basah ini tergenang oleh air sepanjang waktu. Terima kasih.